Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal inzil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Katanya kul, katakan Muhammad pada mereka ini, ya. Nah, ini yang menjadi asbabun nuzul dari ayat ini ada nanti. Inti dari ayat ini adalah diterangkan bahwa katakan Muhammad kepada mereka itu, pada ahli kitab itu, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal inzil. Nah, kamu itu belum dianggap beragama sedikit pun sampai kamu mengamalkan seluruh isi kitab. Repot ini ya. Kenapa? Karena sebagian besar waktu itu situasinya para ahli kitab dua setidaknya, talbisul haqqa bil batil atau taktumul haqqa, ya kan? Di talbisul haqqa atau taktumul haqqa. Taktumu itu menyembunyikan, tidak menerangkan. Kalau talbisu itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Sehingga posisi hukum itu selalu samar dan sumir. Tidak jelas, selalu abu-abu. Membuka ruang untuk interpretasi yang enggak. Dan memang dibikin seperti itu. Supaya kenapa? Status quo atau status ngambang dan ajeknya mereka memegang otoritas tafsir Taurat maupun Injil tetap ada di mereka. Tuh. Makanya mereka juga selalu menakut-nakuti umatnya saat itu untuk tidak mencoba-coba menafsirkan atau membaca Taurat Injilnya langsung. Nanti kalau umat tahu apa isi Taurat dan apa isi Injilnya, padahal kebanyakan mereka melanggar itu, repot nanti. Sehingga mereka ya macam-macam. Jangan coba-coba menafsirkan Taurat Injil kalau tidak punya otoritas nanti gini. Akhirnya otoritasnya ada di mereka. Padahal mereka sendiri juga ketika diberi otoritas ya nggak kemudian satu suara. Di antara mereka yaitu kemarin yang disampaikan oleh Allah di ayat sebelumnya. Mereka juga ada al-adawata wal baghdha, ya. Al-adawata wal baghdha. Mereka juga selalu ada permusuhan ya di antara mereka juga, bainahum. Artinya ketika para pemegang otoritas tafsir Taurat maupun Injil ngotot untuk mereka saja yang dianggap mampu, mereka juga nggak kok kemudian satu suara toh. Artinya berarti ya siapapun tetap bisa melenceng. Nah, di tengah seperti itu, maka segini aja dah. Ketika kamu juga taktumul haqqo atau talbisul haqqo bil batil, kamu yang menyembunyikan kebenaran, ya kadang kamu tunjukkan tapi jika campur aduk, segini aja. Kamu standarnya pakai standar gini. Belum dianggap beragama sedikit pun kamu, meskipun sudah tampak di muka umatmu, kamu adalah orang-orang yang terkenal, yang viral, yang hebat, yang alim, yang alamah, apapun. Tapi kalau kamu belum mengamalkan isi kitabmu, Taurat dan Injil itu, berarti kamu belum beragama sedikit pun. Nah, kalimat mengamalkan ini loh, yang menjadi ukuran kita sekarang. Ukuran kita. Jadi di situ tidak kok belum dianggap beragama kamu kalau kamu belum menghafalkan. Enggak gitu kalimatnya. Bukan menghafalkan. Tapi apa? Tuqimu itu menegakkan, mengamalkan. Baik oleh pribadinya sendiri maupun oleh
tegaknya dia menegakkan hukum di tengah masyarakatnya, umatnya. Yakni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menegakkan itu bermakna dua itu, menegakkan untuk dirinya sendiri yakni mengamalkan, menegakkan yakni untuk orang sekitarnya apa? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu. Nah, dua hal itu kalau tidak kamu amalkan, berarti kamu belum beragama sedikit pun. Ya. Asbabul nuzul dari ayat 68, ini lagi-lagi diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, menuturkan bahwa suatu hari ada 3 orang ahli kitab, namanya Rafi', Salam bin Mishkam, Malik bin Soif. Nah, ini ahli kitab, artinya orang Yahudi Nasrani itu loh. Jadi tak ulang-ulang sama untuk waspada. Namanya itu loh, coba dilihat. Itu namanya orang Yahudi, orang Nasrani. Namanya siapa? Rafi', Salam bin Mishkam, dan Malik bin Soif. Ini 3 orang ahli kitab. Datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Hai Muhammad, bukankah kamu mengaku bahwa dirimu adalah pengikut agama Ibrahim dan beriman kepada kitab kami, Taurat?" Maka jawab Nabi, "Benar. Tetapi kalian telah menyelewengkan semua isi Taurat dan ingkar terhadapnya," kata Nabi. "Kalian juga menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan kepada manusia." Nah, itu tadi yang saya terangkan tadi. Jawab Rasulullah begitu. Rasulullah SAW menjawab, "Ya benar, saya beriman memang. Kami beriman kepada kitab Taurat. Tapi kamu telah menyelewengkan. Harusnya maknanya nggak begitu, tafsirnya nggak begitu, tapi kamu tafsirkan begitu. Dan kamu juga ingkar terhadapnya. Juga kalian menyembunyikan sesuatu yang harusnya kalian terangkan kepada manusia. Kamu taktumul haqqa. Kamu talbisul haqqa." Ya Rasulullah bilang, kalau mereka berkata, "Sungguhnya kami melaksanakan seluruh ajaran kami dan mengikuti petunjuk yang benar." Nah, itu ya. Jadi mereka ketika dikatakan tidak mengamalkan Taurat Injilnya, tidak mau. "Oh, saya mengamalkan." Gimana kamu itu? Lagian loh, Mat, gitu mungkin ya. Kamu itu sok-sokan, kamu nggak ngerti tentang Taurat kok. Sok-sokan mengatakan kami nggak mengamalkan itu. Nah, pantas nggak ngomong gitu para ahli kitab ulama Bani Israel itu? Ya pantas Nabi Muhammad SAW nggak bisa baca kok. Beliau kan memang tidak dikaruniai Allah untuk bisa membaca. Itu justru mukjizat beliau. Kenapa? Karena dengan tidak dikaruniai Allah bisa membaca menulis, maka Quran itu nggak mungkin karangan. Maka Quran itu pasti hak, pasti benar. Karena Rasulullah tidak bisa baca tulis. Jadi kalau misalnya ada kitab Quran, tidak mungkin orang akan menuduh itu karangan atau tulisan Rasulullah. Karena Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Nah, tetapi di mata orang-orang umum, Rasulullah tidak bisa baca menulis itu dianggap sebagai kekurangan. Sehingga tidak punya otoritas untuk menyalahi para ahli kitab yang jelas-jelas ahli tafsir, ahli, kalau sekarang misalnya ya ahli-ahli yang nggak karuan sahseh itu sudah. Gitu. Nah, Rasulullah membuat standar itu, kamu belum dianggap beragama sedikit pun sampai kamu mengamalkan isi Taurat dan Injil. Nah, kan tambah muring-muring anak. Jadi kata Nabi itu asbab nuzulnya ternyata ada 3 orang Yahudi ahli kitab, ulama Bani Israelnya Yahudi, namanya Saif, namanya Salam bin Mishkam, dan namanya Malik bin Soif. Namanya pertama Rafi tadi ya. Nah, mereka bertanya, "Hai Muhammad, bukankah kamu mengaku bahwa dirimu itu pengikut agama Ibrahim dan kamu juga percaya terhadap kitab kami Taurat?" Jawab Nabi, "Benar. Kami percaya terhadap Taurat, cuma kamu menyelewengkan isi Taurat dan ingkar terhadapnya, dan kamu juga tidak menerangkan, kamu menyembunyikan apa yang seharusnya diterangkan kepada umat."
Apa jawab para ahli kitab? Oh, enggak, kami ini mengamalkan Taurat. Yang punya otoritas untuk mengatakan kami mengamalkan atau tidak ya kami. Oh, kami yang ahli kitabnya kok. Oh, kami ulama kami ini. Lah kamu itu jangankan ke ulama, membaca kitab aja enggak tahu, enggak bisa kok. Kemudian mengatakan kami itu. Itu. Nah, sehingga sangat berat ya untuk mengimani Rasulullah saat itu. Sangat berat. Sangat berat. Apalagi kemudian para ahli kitab atau ulama Bani Israel saat itu benar-benar apa ya, eh, ya secara penampilan lahir, secara pengaruh itu luar biasa. Yang kemarin sudah kita pelajari di ayat bahwa Muhammad kamu jangan terperdaya dengan cara bicara mereka yang mengagumkan kamu seperti kayu yang disandarkan. Masih ingat? Nah itu. Itu. Jadi seperti kayu yang dicandarkan itu maksudnya apa ya? Seperti enak cara bicaranya, menarik, penampilannya juga, wes pokoknya baguslah, ceramahnya juga enak, gitu kan? Sampai Rasulullah Muhammad SAW diwanti-wanti sama Allah, hati-hati Muhammad, sampai begitu, hati, ya. Jadi, nah, kenapa sampai mereka dibilang tidak mengamalkan Taurat Injil? Karena kebiasaan mereka itu seperti diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Coba dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 42. Silakan. Coba dilihat. Yang tadi belum baca, silakan. Gantian. Sudah ketemu? A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Sadaqallahul adzim. Nah, kalau kemarin di ayat sebelumnya kan, para ahli agama, para ahli ibadahnya Yahudi itu, Ar-Rabbaniyuna itu, kenapa kamu membiarkan manusia untuk berbuat dolim, kerusakan, padahal itu jelas bertentangan dengan kitab Tauratmu. Kenapa kamu biarkan? Nah, yang di ayat ini jelas kebiasaan ahli kitab menyembunyikan kebenaran atau mencampur adukkan kebenaran. Dua hal itu yang menjadikan mereka kemudian zalim banget, tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pada ayat 68 ini, kamu belum dianggap beragama sedikit pun. Nah, ini kalau kita tarik ke kita sekarang, ya bisa kita sampaikan, wahai Glory, kan gitu. Siapa yang di sini sudah mau dianggap syekh siapa? Hah? Nah, sudah dianggap syekh siapa? Wahai Glory, kamu belum dianggap beragama sedikit pun sampai kamu mengamalkan seluruh isi kitab Quran. Kan gitu ini. Kalau kita pakai untuk berkaca. Itu. Kamu jangan sok-sokan karena sudah lulusan fakultas agama, sejak kecil ngaji kitab, terus kemudian ngajarkan kitab, ceramah ke sana kemari, sudah dipanggil Gus, kamu itu. Lalu kamu merasa sudah benar, belum. Kamu baru dianggap benar-benar beragama kalau kamu mengamalkan seluruh isi Quran. Iya, sampai itu ya, bangun semua ya, bangun semua. Sampai Allah itu membuat perumpamaan. Ahli kitab, kamu orang-orang ahli kitab itu yang cuma pinter ngomong saja, tidak mengamalkan itu. Yang cuma bisa menyampaikan pinter tapi tidak mengamalkan.
itu ibaratnya seperti khimar yang dibebani di punggungnya kitab-kitab tebal. Sungguh amat buruk perumpamaan itu. Ini siapa? Allah yang menerangkan gitu loh ya. Khimar itu kan simbolisasi binatang yang dungu, bodoh. Jadi digambarkan begitu. Coba dibuka di surat Al-Jumu'ah ayat 5. Ayo dibuka monggo. Gantian yang belum tadi. Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Sudah ketemu? Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Halo. Ayo yang belum baca tadi. Gantian. Al-Jumu'ah ayat 5. Itu nanti bisa kita pakai juga untuk silakan siapa Mas Hendri? Monggo. Baca artinya saja enggak apa-apa. Surat ya, Bucik Mbak Cika Jember, silakan. Surat Al-Jumu'ah surat keberapa? 6. 2. Ayatnya yang kelima. Monggo, gantian. Ayo, silakan. Yang belum baca. Izin, Gus. Dari ya Bu Warso, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Jadi apal kitabnya, apal ibaratnya nahwu sorobnya lah. Ya, gimana mereka memang merasa pemegang atau apal ahli kitabnya, tafsir agamanya, mungkin sirohnya segala macam, tapi tidak mengamalkan. Nah ini kata Allah, kamu itu hanya seperti keledai. Khimar itu keledai itu loh. Keledai yang kemudian bawa kitab tebal. Kira-kira kalau keledai bawa kitab, di samping ya nggak diapa-apain. Ketika mereka duduk, tiduran, atau sedang istirahat, ya apa artinya ya diduduki, ya apa ya dibuatlah alas. Gitulah. Nggak berfungsi. Dan ibaratnya juga begitu, kitab di tangan orang yang hanya ahli membaca, menulisnya, menerangkannya, berceramahnya, tetapi tidak mengamalkan. Kata Allah, itu seperti khimar yang di punggungnya ada kitab-kitab yang tebal, keledai. Oh ya kan orang kalau sampai dasar keledai kamu, kan ini rendah banget itu. Kenapa kok sampai rendah banget begitu? Ya karena memang kan ya opo mereka menyuruh kebaikan. Misalnya di situ perintah untuk ayo silakan bersedekah, tapi dia nggak sedekah. Ayo kita ikuti Nabi kita Nabi Musa, atau kalau sekarang kita ayo kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi dia nggak ngikuti, misalnya Nabi Muhammad SAW sederhana hidupnya, terus dia bermewah-mewah, terus masih mengatakan ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi, mewarisi apanya? Itu kan seperti dalam surat Al-Baqarah. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 44. Enggak dibuka lagi biar kita dikuatkan tentang apa yang saya sampaikan ini. Al-Baqarah ayat 44. Enggak, gantian siapa yang belum tadi? Al-Baqarah itu surat kedua ayatnya 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Izin Gus. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Sudah kau azim. Jadi kalimatnya gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atamuruna nasa bil birri. Kenapa kamu menyuruh orang untuk berbuat baik? Gitu. Watan sauna anfusakum, nyuruh tahajud dia ndak, nyuruh sedekah malah minta disedekahi. Ya. Nyuruh hidup kayak Rasulullah dia nggak mau sederhana, pingin mewah-mewah, gitu kan? Nyuruh apa dia ndak. Jadi itu yang kemudian malah ditanya watan sauna anfusakum. Kamu melupakan di sini wa antum tatlunal kitab, padahal kamu baca kitab, ahli kitab, pinter ulama. Kan gitu, kan ulama Bani Israel. Kalau sekarang ya ulama ya. Gitu. Nah, itu ditegaskan antum tatlunal kitab afala ta'qilun, masa kamu nggak berakal sih? Masa kamu nggak berpikir sih? Nah, itu ditegaskan lagi, itu yang membuat murka Allah. Coba dibuka dalam surat As-Saff ayat 2. Silakan. Surat As-Saff ayat 2. Monggo. Kalian surat As-Saff ayat 2. Sudah ketemu? Monggo, Bu Tanti mau baca? Surat As-Saff itu surat keberapa? Surat ke-61. Ayatnya yang kedua. Bu Tanti mau baca atau siapa? Izin, kula Gus. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Shadaqallahul adzim. Kemudian Tanti sudah ketemu, Bu Tanti? Asap Surat ayat ke-60. Tadi ayat 2 sudah dibaca Mbak Ani, sekarang ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kan pertama tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taquluna ma la taf'alun. Selanjutnya, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan, murka yang sangat besar indallah. Di sisi Allah. Untuk siapa? Antaqulu ma la taf'alun. Untuk orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukan. Jadi untuk orang yang menyuruh-nyuruh berbuat baik tapi tidak melakukan kebaikan, atau melarang berbuat jelek tapi dia justru melakukan. Kabura maqtan, murka besar di sisi Allah itu. Sehingga kalau sampean dan saya kembali ke kita ya, kemudian hanya pinter ngomong, nyuruh kebaikan, melarang keburukan, tapi tidak melakukan kebaikan, malah melakukan keburukan. Nyuruh kita untuk, ayo kita taati Quran, pada Quran misalnya, ittabi'u man la yasalukum ajra wa muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikutilah orang yang tidak minta upah kepadamu. Tapi kemudian ke sana kemari masih minta upah bayaran untuk ceramah dan sebagainya, itu yang jadi kata Allah kabura maqtan indallah, murka besar di sisi Allah ya. Maka di sini sampaikan ya alal kitab lastu ma'ana syai'in hatta tuqimut taurata wal injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Kamu belum dianggap beragama sedikit sampai kamu mengamalkan isi kitab Taurat, Injil maupun Quran. Ya, apa yang diturunkan oleh yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufran. Tapi mereka itu tidak menambah apapun ketika disampaikan Quran kecuali justru menambah kekafiran dan kedurhakaan. Tapi kata Allah fala ta'alal qaumil kafirin, jikapun demikian kondisinya wahai Muhammad SAW,
kamu tidak usah bersedih hati, sudah tidak apa-apa. Orang-orang yang kafir itu jangan sampai membuat kamu sedih, minder atau mundur, tetap aja maju. Oke, sampai situ silakan. Ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, ditambahkan, silakan. Izin, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkait dengan ayat pada hari ini yang disampaikan oleh Beliau Gus Glory tadi, apakah ayat ini terkhusus disampaikan kepada orang-orang yang ahli kitab saja, atau juga untuk kita yang tiap hari mengaji seperti ini? Jadi, apakah kita yang ngaji sudah tiap hari, sudah ngaji hadis, ngaji Quran tiap hari yang dipandu oleh para ulama, nah termasuk ahli kitab juga, atau hanya untuk orang-orang yang benar-benar ahli kitab seperti para ulama-ulama yang ada pada saat ini? Demikian, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan kopi, Pak Syaifi? Siap, sudah, Gus. Ya, jadi kalau kita lihat ini, pertama adalah ahli kitabnya dulu ya, yang disoroti itu adalah para pemuka agamanya. Kalau waktu itu ya saya bilang ulama Bani Israel atau para pendeta atau Robbaniyuna wal ahbaru, ya itu Robbaniyuna maksudnya itu adalah orang-orang yang ahli ibadahnya. Yang pertama disorot itu. Kenapa? Kan mereka lah, kalau sekarang juga begitu, yang disorot ya kayak saya gini ini. Gus ini, Gus Glory ini. Yang disorot pertama itu siapa? Karena mereka orang yang sangat memahami kisi-kisi dari kitab, sehingga tanggung jawab mereka lebih besar. Makanya orang-orang kayak pemuka agama gitu, kalau mereka benar dan menyelamatkan banyak manusia yang disampaikan itu hak betul, maka mereka derajatnya tinggi sekali loh. Derajatnya tinggi sekali. Kenapa? Karena dia di samping mengamalkan kebenaran, dia juga membuat orang menjadi perantara orang, bukan membuat, menjadi perantara orang untuk selamat. Makanya tinggi banget derajatnya. Makanya kan dianggap bahwa orang yang ulama itu akan sangat tinggi derajatnya jika dia adalah ulama warasatul anbiya. Tapi sebaliknya, jika dia adalah ulama yang tadi itu disebut hanya pinter ngomong, hanya pinter dalil, pinter kitab, tapi dia tidak mengamalkan isi kitabnya, selain di dunia dianggap sebagai seperti keledai yang dibebani kitab tadi, dia juga di akhirat akan kena beban dua itu, double kill ya istilahnya. Kenapa? Karena dia dianggap sesat dan menyesatkan. Apalagi kalau tafsir yang disampaikannya keliru, tidak sesuai dengan ajaran yang tadi itu, yang taktumul haqqa, menyembunyikan kebenaran, atau talbisul haqqa bil batil, mencampur adukkan antara hak dan batil, itu nanti sesat dan menyesatkan. Dua itu, dhi'afaini istilahnya dalam Al-Quran itu. Akan mendapat siksa dhi'afaini minal adab. Akan mendapat 2 lipat siksa. Itu. Jangankan gini ya, Dulur ya. Jangankan ulama ya. Itu nabi, istri nabi, artinya keluarga nabi saja, itu kalau dia melakukan keburukan itu mendapat ancaman 2 kali lipat daripada orang biasa loh ya. Itulah. Ya betul. Jika istri nabi melakukan kesalahan, dosa, itu akan mendapatkan 2 siksa. Gitu. 2 dosa. Dan itu diancamkan. Itu sudah menjadi, nah apalagi orang-orang itu, Al-Qur'an tuh menyatakan, kalau kamu itu beda dengan orang-orang yang umumnya. Jadi
Kalau istri Nabi itu mendapat dua tahun peringatan. Artinya kalau kita manusia biasa ya malah ini ya, malah peringatannya berat. Nah itu pertama itu Pak Soebi. Jadi yang pertama disasar adalah para ahli kitabnya. Nah baru yang kedua kemudian layak sebagai warning kita, sebagai para pengikut begini ini, agar apa? Agar mengamalkan apa yang kita terima. Tapi meskipun tanggung jawabnya tidak sebesar orang-orang yang ahli kitab atau orang yang ulama pemukanya. Tapi ya itu tadi tetap kita dituntut untuk mengamal sudah diajarkan. Kenapa? Ya karena itu tadi kewajiban orang menuntut ilmu itu tidak hanya menuntut dan tapi mengamalkannya. Dia akan diganjar atau dikasih pahala double ketika dia menuntut ilmu seperti ini. Insya Allah pahalanya besar, tapi dia akan ditambah lagi jika kemudian juga mengamalkannya. Nah, kalau tidak mengamalkannya, ya dia dianggap rugi aja. Kenapa? Seperti yang saya sering sampaikan, Pak Guru Mukhtar ngajarin kita, orang yang menuntut ilmu tapi tidak mengamalkannya itu seperti gini. Misalnya ada si A yang ke pasar beli undi-undi atau makanan, satu kresek bawa pulang, taruh di lemari, lalu di lemari tidak dimakan tuh. Nah, besok beli lagi satu kresek lagi undi-undi atau pempek atau apa Palembang misalnya, lalu ditaruh di lemari lagi, tidak dimakan, besok lagi beli lagi sampai 1 pekan beli terus ditaruh di lemari terus nggak dimakan. Kira-kira empek-empek atau undi-undi atau jajanan tadi kira-kira gimana? Taruh di lemari. Hah? Beracun. Jangankan bisa bermanfaat, bisa dimakan, dia malah bisa membahayakan pemiliknya. Sama ilmu juga begitu. Hari ini kita ngaji, dikasih tahu ini baik, ini buruk. Hanya ditaruh di almari pemikiran, hafal. Besok lagi ngaji, dikasih tahu ini baik, ini buruk, ini amalkan, ini jangan. Ditaruh lagi di almari pikiran, memori aja. Besok lagi gitu, sepekan 2 pekan. Ilmu ini tidak bermanfaat, tapi malah jadi racun. Karena dia merasa sudah berilmu, tapi prakteknya tidak mengamalkan. Itu yang jadi racun dalam hati. Makanya meskipun ayat tadi itu untuk para ahli kitabnya, tapi bagi sang penuntut ilmu ini ada tuntutan untuk mengamalkan juga. Sehingga nanti akhirnya sampai pada ayat yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang yang menuntut ilmu atau memiliki atau diberi ilmu oleh Allah beberapa derajat bagi yang mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena kalau tidak mengamalkan ilmunya, gitu kan? Itu namanya orang-orang yang bertambah itu ilmunya tapi lam yazdad bu'dan, gitu kan? Jadi orang-orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah itu malah hanya bertambah jauh dari Allah. Makanya kita amalkan ilmu. Begitu Pak Syaibi. Jelas nggak? Siap, jelas Gus. Ada lagi? Assalamualaikum, Gus. Silakan Bu Nanti. Mbak Ditanglet tapi di luar tema. Ini ibu itu nanya, katanya mimpi ditemuin bapak suami ibu itu, apa itu benar apa bener roh dari bapak apa bukan mengaten. Yes. Oke. Jadi gini, mimpi itu ada 3 jenis ya. Pertama,
mimpi impen-impenan atau bunga tidur. Bunga tidur itu misalnya gini, sampean tadinya itu seharian itu bahas si A gitu ya. Maka nanti malam mimpi ketemu si A. Atau sejak seharian itu bahas tentang makanan apa gitu, lalu mimpi makan itu namanya bunga tidur atau sesuatu yang terbawa karena angan-angan. Lalu yang kedua, mimpi itu karena setan ya. Kenapa? Ya dia diganggu setan. Memang ada itu dalam hadis jelaskan bahwa setan itu bisa masuk lewat mimpi, termasuk menyerupai, termasuk ngembo-ngembo, itu bisa setan itu. Yang tidak bisa diserupai itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Terus yang ketiga, mimpi hak atau mimpi yang merupakan petunjuk. Memang petunjuk Allah lewat mimpi, dan itu banyak, tidak hanya para nabi, para rasul, para sahabat pun banyak sering dapat mimpi yang merupakan petunjuk dari Allah. Nabi Muhammad SAW pun sering menafsirkan mimpi para sahabat, itu maksudnya begini dan sebagainya. Artinya mimpi itu juga bisa menjadi saluran Allah memberikan petunjuk atau arahan. Nah, bagaimana kita melihat apakah mimpi itu dari Allah dan sebagainya? Ya, tergantung bagaimana arahan dari mimpi itu. Jika mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada perubahan dari jelek kepada baik, menunjukkan kepada sukses, dan yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu mimpi dari Allah. Tapi jika tidak, ya dua kemungkinan tadi, impen-impenan atau naudzubillah min dzalik dari setan. Itu. Jelas nggih? Oke, ada lagi? Terus guys. Enggak. Ada lagi? Ini kalau dia mah cara ngaji. Yang iman kalau aku cara ngaji. Saya kurang tahu nih baru simbok. Betul simbok ke cara ngaji. Berarti simbok kon ngaji tiap lo, kan kayak gini tuh ya ngaji itu mencari ilmu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat. Silakan dilanjut nyeruput kopinya, silakan dilanjut muluk ketan yang sedang hangat. Pokoknya jaga kesehatan terus dulu ya. Pagi-pagi ini minum air hangat yang banyak supaya sehat selalu. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati kita, menjaga kita dari segala macam serangan dajjal, fitnah, setan, iblis, dan sebagainya. Kita diberikan kesehatan dunia ila akhiri hayah husn. Keselamatan dunia akhirat ila akhiri hayah husn. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat. Allahumma atina fi man atayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayta qina syarra ma qadaita. Wa la yazimana atayta wa rabbana wa ta'ala lakal hamdu du'a wal maqdita astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم ادع عنا البلاء والوباء وقد الحسن من الجن والشياطين ربنا نجينا ولينا وسعدنا من ربنا من فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا إننا سمعنا نادي للإيمان فآمنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمين. اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى وحسن الخلق وحسن في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونفرج لنا الصبر والصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an